Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi dengan Ibu. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Untuk pertemuan kelima, materi humas dan keprotokolan, kita akan membahas tentang faktor-faktor penunjang keberhasilan pembawa acara dan syarat-syarat menjadi MC yang baik. Oke, disimak ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor penunjang keberhasilan pembawa acara. Apa saja sih faktor keberhasilan pembawa acara? Oke, dibagi menjadi A. Faktor kebahasaan. Ini yang terdiri dari pelafalan. Apa itu pelafalan? Pelafalan ini adalah pembawa acara harus mampu melafalkan bunyi bahasa secara tepat. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kata-kata yang tidak enak didengar gitu ya sama hadirin atau sama undangan. Contoh, saudara. Harusnya kan dilafalkannya saudara. Oke. Terus pada pelafalan ini pengucapan kata-kata harus jelas terdengar. Oke. Dan yang lebih penting itu kelancaran. Jadi pembawa acara itu harus bisa berbicara lancar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Oke. Selanjutnya yaitu diksi. Apa itu diksi? Diksi itu pilihan kata yang digunakan pembawa acara dalam memandu acara. Jadi kata-kata yang digunakan itu hendaknya tepat, jelas dan bervariasi untuk mempermudah pendengar dalam memahami. Oke, jadi contoh nih ya, misalkan efektif. Nah, kita baca biasanya efektif, F-nya ini kadang dibaca efektif P ya, bukan F. Oke, next. Intonasi. Intonasi apa? Intonasi yaitu apa? Memadukan peran penting dalam berbicara. Contohnya gini. Jadi intonasi itu ada 4 hal yang harus diperhatikan, tekanannya, terus nadanya, tempo, dan jeda dari pembawa acara dalam mengucap kata-kata. Oke, next. Kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan, jadi atau informasi secara singkat, terus lengkap dan mudah diterima pendengar. Jadi dalam berbicara tidak boleh monoton. Jadi harus ada menarik perhatian. Kalau tidak itu ada variasi kalimat gitu ya. Jadi harus ada perintah atau pilihan kata dari setiap pembicaraan yang dilakukan atau yang disampaikan oleh pembawa acara. Oke, next. Berdasarkan pendapat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, faktor kebahasaan jika ingin berhasil dalam tugasnya, pembawa acara harus mempunyai 5 faktor, yaitu 1. Lafal yang benar. Jadi lafal yang benar di sini adalah pembawa acara harus mengucapkan kata-kata dengan benar. Ya, contohnya unit dibaca unit bukan unit ya. Terus anggota dibaca anggota bukan anggauta. Oke, itu contohnya. Terus yang kedua, tekanan kata atau aksen. Kalau dalam bahasa Indonesia ini tidak membedakan makna katanya, tetapi
secara umum ini harus konsisten. Oke, konsisten dalam tekanan bahasa. Next. Oke, yang ketiga yaitu pemenggalan kalimat. Jadi, pemenggalan kalimat di sini yaitu harus mampu berlatih atau memahami makna setiap kata dalam hubungan kalimat. Jadi, hal ini penting karena apa? Makna kalimat bahasa Indonesia itu antara lain ditentukan oleh jedanya atau pemenggalan kalimatnya. Jadi mungkin sebelumnya sudah pernah mempelajari ya bahasa Indonesia tentang pemenggalan kalimat. Dan Ibu yakin kalian pasti sudah mahir ya. Next yaitu apa? Intonasi atau lagu kalimat. Jadi di sini intonasi atau lagu kalimat ini harus mengacu pada turun naiknya. Cepat, lambat, dan apa? Keras, lembutnya kalimat yang diucapkan. Jadi harus menggunakan intonasi, juga harus berhati-hati. Karena perubahan intonasi juga mengakibatkan perubahan pada makna kalimat. Dan Ibu yakin ini juga sudah pernah dipelajari ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Betul tidak? Oke, selanjutnya enunsiasi atau kejelasan. Jadi enunsiasi adalah ini kejelasan pengucapan kata dan ketepatan pemenggalan kalimat. Jadi caranya adalah selalu berlatih, terutama apa? Berlatih vokal. Oke. Yang keenam, menggunakan bahasa atau kalimat secara efektif. Jadi seorang pembawa acara itu harus berusaha menggunakan kalimat seefektif mungkin ya. Ini contohnya misalkan begini. Jika pembawa acara menginginkan hadirin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan misalkan. Jadi kita harus nyatakan dengan kalimat perintah permohonan. Misalkan hadirin dimohon berdiri. Oke. Terus yang keduanya contohnya misalkan jika pembawa acara menginginkan hadirin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi nyatakan dengan kalimat perintah. Contohnya hadirin dipersilahkan duduk kembali. Oke. Itu contoh dari menggunakan bahasa atau kalimat secara efektif. Nah, selanjutnya faktor penunjang keberhasilan pembawa acara yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan. Oke, faktor non-kebahasaan ini jadi seorang pembawa acara harus mempunyai sikap atau faktor non-kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap tenang menghadapi masa. Jadi, jika ketenangan dapat tercipta, pembawa acara itu yakin akan kemampuan dirinya dan rasa percaya dirinya itu akan lebih besar. Kedua, tampil mengesankan. Nah, untuk membawakan suatu acara, penampilan yang mengesankan atau penampilan yang penuh wibawa, cerah, ya, bersemangat, energik, wajar-wajar saja, jadi tidak dibuat-buat ya, tidak berlebih-lebihan, terus tidak manja, tidak kemayu, dan tidak malu-malu. Itu adalah bisa mengesankan hadirin atau undangan yang hadir. Oke. 3. Cepat tanggap dan kaya inisiatif. Jadi begini, bila dalam suatu acara tiba-tiba terjadi perubahan atau pembatalan sebuah acara. Nah, pembawa acara ini diharapkan dapat mengatasi masalah.
dan inisiatif untuk mengatasi adanya perubahan atau pembatalan acara tersebut sehingga hadirin tidak kecewa. Bahkan bila perlu hadirin itu tidak tahu bahwa ada perubahan dari susunan acara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, yang keempat, kaya improvisasi dan memiliki rasa humor. Terutama ini untuk pembawa acara hiburan. Jadi namanya menghibur, dia harus punya sense of humornya atau rasa humornya yang tinggi ya. Otomatis juga tidak resmi. Oke, dan selalu bisa berusaha untuk memberikan improvisasi di setiap acara yang dia bawakan. Yang terakhir yaitu tidak emosional. Jadi jika pembawa acara itu membawakan suatu acara dan tampil harus dapat melupakan perasaan yang sedang bergejolak dalam dirinya. Contohnya, jika kita sedang sedih, kesal, marah. Nah, suasana seperti ini jangan sampai dibawa ke suasana ketika pembawa acara melakukan tugasnya untuk membawakan suatu acara. Jadi tidak emosional dan yang pasti tetap berusaha untuk tenang dan berusaha untuk seprofesional mungkin menjalankan tugasnya sebagai pembawa acara. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu syarat menjadi MC yang baik. Jadi, keberhasilan suatu acara secara keseluruhan itu diharapkan dari kemampuan atau keterampilan pembawa acaranya. Jadi, kalau pembawa acaranya tidak siap, terus kurang terampil, jadi gagal juga acaranya. Jadi harus dipahami bahwa untuk menjadi seorang pembawa acara yang baik itu tidak cukup berbekal suara yang baik, tetapi diperlukan juga latihan mental dan fisik yang cukup, serta ditunjang dengan referensi pengetahuan yang cukup, antara lain A. Pengetahuan tentang kepemimpinan atau leadership. B. Pengetahuan tentang protokol. Nah, ini di awal sudah dibahas ya. Apa itu protokol? Apa itu keprotokolan? Sudah dibahas di awal materi. Selanjutnya C. Pengetahuan tentang etika. Nah, pengetahuan tentang etika semuanya juga sudah pada hafal ya, atau semuanya juga sudah pada tahu, dan tentang etika ini kalau di dalam bahasa keseharian itu disebut juga dengan adab-adab yang harus kita patuhi atau etika-etika yang harus kita patuhi dalam memenuhi syarat menjadi MC yang baik. Oke, next. Pengetahuan tentang penguasaan bahasa. Nah, biasanya ini selain bahasa Indonesia, kita harus menguasai salah satu bahasa asing. Dan bahasa yang sudah umum digunakan bahasa asing adalah bahasa Inggris. Next, pengetahuan hubungan antar manusia atau human relation. F. Pengetahuan tentang tata busana. Jadi setiap penampilan dalam suatu acara kita bisa memilih busana-busana yang sesuai dan juga tampil atau busana yang semenarik mungkin. Nah, kalau dalam istilah ketatabusanaan, pakaian yang serasi atau yang dipadu padankan yang sesuai dengan warna ini disebut juga dengan well groomed. Oke. G. Penguasaan tentang seni panggung. Nah, ini juga penting ilmu-ilmu seni panggung ya. Jadi jangan sampai pas kita menjadi pembawa acara kita ada istilah demam panggung.
dalam berbicara pun di depan mic atau cara memegang mic pun ada trik-trik khusus ya. Jadi gimana caranya pembawa acara itu benar-benar menguasai panggung. Jadi dia yang mengendalikan acara. Oke. Yang terakhir yaitu penguasaan tentang alat-alat elektronika. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa selain penguasaan tentang seni panggung juga harus tahu ilmu tentang pengeras suara dan penguasaan mix. Oke, next. Seorang MC atau pembawa acara selain harus mempunyai referensi pengetahuan yang baik, harus juga mempunyai faktor yang lain yaitu bekal yang harus dimiliki oleh seorang pembawa acara. Di antaranya adalah mempunyai pribadi yang baik. B. Mempunyai kepribadian untuk berdiri di depan orang banyak dan tidak grogi. Istilahnya apa? Demam panggung. Oke. C. Ramah tamah dan murah senyum dan tidak sombong. D. Berwibawa, disiplin, dan bertanggung jawab. E. Tidak mudah emosi dan bersikap tenang. F. Dapat menguasai keadaan. G. Mempunyai daya pikir cerdas, cepat, tanggap, tegas, dan kreatif. Oke, selain pengetahuan dan bekal yang harus dimiliki bagi seorang pembawa acara, ada beberapa hal yang harus dilakukan pada saat acara berlangsung. Apa? Yaitu letakkan pengeras suara tepat di depan mulut. 3. Mengucap salam pada awal dan akhir acara. Keempat, tidak selalu melihat catatan, tapi juga tidak menghafal. Kelima, tidak diperbolehkan memberikan komentar atas pidato seseorang. Oke, yang terakhir yaitu ketika tampil, pembawa acara harus beranggapan tidak pernah salah. Kenapa? Karena jika terdapat adanya kesalahan dalam susunan acara itu akan membuat pembawa acara merasa grogi atau tidak percaya diri untuk membawakan acara selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang peran pembawa acara. Pembawa acara mempunyai peran sebagai berikut. A. Announcer. Apa ini? Announcer artinya pemberi informasi atau pengumuman kepada hadirin, kepada undangan. Oke. B. Sebagai narator. Jadi pembawa acara ini bisa juga sebagai narator, yaitu narasi, sinopsis, dan deskripsi. Nah, narator ini biasanya biasanya itu membawakan suatu acara diskusi panel gitu kan ya. Terus seminar atau rapat besar. Jadi pembawa acara harus bisa menyimpulkan suatu sinopsis atau narasi atau deskripsi dari acara yang dibawakannya. Selanjutnya, peran pembawa acara yaitu sebagai host atau tuan rumah yang mengundang hadirin atau undangan dalam suatu acara. Yang terakhir yaitu peran pembawa acara sebagai entertainer. Jadi harus bisa menghibur, interaktif dengan hadirin, dan
komunikatif. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh pembawa acara, antara lain: 1. Terlalu percaya diri atau terlalu pede ya. Oke, 2. Tidak memiliki attitude yang baik atau tidak memiliki tata krama. Nah, ini harus dihindari hal-hal seperti ini. Pembawa acara harus selalu memiliki tata krama, sopan santun yang baik, dan juga harus mempunyai attitude yang baik yang bisa dijadikan contoh. Oke, yang terakhir yaitu pembawa acara harus menghindari keadaan monoton atau membosankan, tidak nyaman didengar. Oke, itu ya beberapa hal yang harus diperhatikan dan juga syarat-syarat menjadi MC yang baik. Oke, my student, pembahasan untuk part 5 ini, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Tolong dibuatkan. Pertama, buatkan susunan acara, terserah apa saja yang akan dibawakan. Buatkan susunan acara dari awal hingga akhir, di kertas selembar atau di buku tulis. Lalu setelah susunan acara dibuat, masing-masing membuatkan sebuah video menjadi seorang MC atau seorang pembawa acara dan membacakan susunan acara yang sudah dibuat tadi. Nah, susunan acara yang sudah dibuat di kertas lembar atau buku dikumpulkan di sekolah, sedangkan video sebagai pembawa acara atau sebagai MC itu bisa dikirim ke email Ibu atau ke nomor WA Ibu. Masih ada kan emailnya atau masih ada kan nomor WA Ibu? Mudah-mudahan nggak lupa ya. Terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Stay at home, stay safe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.